Sahabat Akela, akhir-akhir ini terjadi fenomena yang mirip seperti apa yang pernah terjadi di tahun 2000. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan dot-com crash. Bedanya jika di tahun 2000 aset bubble yang pecah itu adalah saham-saham teknologi khususnya internet stock dan karenanya disebut dot-com crash. Maka kali ini aset bubble terbesar yang pecah ini itu berasal dari sebuah aset kelas baru ya, yang berasal dari teknologi blockchain dan seringkali digadang-gadang sebagai mata uang masa depan, aset kripto bubble burst. Saya sudah sempat menjelaskan tentang fenomena aset bubble khususnya aset kripto ini, bahkan juga sudah memberikan indikasi akan berakhirnya bubble ini sejak tahun lalu dalam video di atas ini, sejak tahun lalu. Ya, kini gelembung tersebut sudah pecah dan muncul berbagai pertanyaan, bagaimana bubble ini bisa pecah? Dan apakah kondisi penurunan atau crypto winter ini masih akan terus berlanjut? Apakah Amerika akan langsung lanjut masuk ke jurang resesi? Panjang penjelasannya dan karena itu terpaksa video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Dan kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu pecahnya aset bubble terbesar sejak tahun 2009. Seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stock, ETF, derivatif termasuk futures, options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, maka silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, seperti apa pecahnya aset bubble terbesar sejak tahun 2009? Crypto bubble burst. Saya akan segera kembali sesudah yang satu ini. Nah, sahabat Akela, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, akhir-akhir ini kita melihat satu kejadian yang populer dikenal dengan istilah bubble burst, yakni pecahnya gelembung finansial yang menggelembung besar sekali pada periode sebelumnya. Bitcoin anjlok hingga level 20.000, bahkan sempat menyentuh level 18.000 sebelum kembali rebound sedikit gitu ya. Dan kini berada di kisaran 21.000 dan ini berarti penurunan terbesar sekitar 70% sejak titik tertingginya di level 65.000. Bagaimana dengan Ethereum? Ini malah lebih parah lagi ya. Mengalami penurunan dari level 4.626 hingga level 922 sebelum rebound ke 1.212 dan ini berarti penurunan sebesar 73,8%. Kejadian ini mirip dengan fenomena dot-com crash yang terjadi pada tahun 2000, cuman barangnya beda ya. Kalau di zaman itu ada teknologi baru yang diyakini sebagai produk masa depan, ya, game changer-nya, cara manusia di seluruh dunia hidup, ya, beraktivitas, dan itu adalah internet. Sehingga segala sesuatu yang berlabel .com itu mengalami kenaikan secara sangat signifikan. Nah, kemudian ya, diikuti apa yang terjadi di tahun 2000, terjadi dot-com crash. Dan kali ini yang terjadi adalah bukan internet urusannya, tapi teknologi baru tersebut itu adalah mata uang digital ya, seringkali disebut mata uang digital. Saya sendiri tidak pernah mau sebut itu sebagai mata uang. Aset kripto ya, lebih tepatnya. Ya, sebelum penurunan tajam, aset-aset kripto mulai dari Bitcoin, Ethereum dan seterusnya yang sering kali dikenal dengan istilah sekarang namanya crypto winter. Ya, kita ini dihujani oleh berbagai informasi tentang uang masa depan berbasis teknologi blockchain. Ya, kemudian muncul metaverse, decentraland dan NFT atau non-fungible token. Ya, dengan tagar to the moon gitu. Oke. Nah, mirip kejadiannya seperti tahun 2000, kejatuhan Nasdaq pada waktu dot-com burst di tahun 2000
ya, itu berimbas ke sektor lainnya. Ya, saham yang tidak ada hubungannya sama .com, tidak ada hubungannya dengan internet, itu juga terkoreksi. Maka di tahun ini kejatuhan kripto itu juga dibarengi dengan kontraksi atau penurunan pada sektor lainnya, pada aset kelas lainnya. Dan kali ini kita lihat ya, kejatuhan aset kripto ini juga dibarengi dengan terkoreksinya saham di bursa Amerika. S&P 500 adalah indeks saham gabungan Amerika yang berisikan 500 saham unggulan bursa Amerika. Ini terkoreksi dari posisi 4.793 hingga titik terendah 3.636 ya, 3636 atau terkoreksi hingga 24%. Sementara itu Nasdaq sejak dibuka di level 16.356 di awal tahun 2022, pada saat video ini dibuat itu berada pada level 12.140 yang berarti mengalami koreksi sebesar 26%. Anda mungkin bertanya sekarang, bagaimana dan kenapa semuanya ini bisa terjadi? Nah, semuanya berawal dari awal tahun 2020, ya kita semua tahu itu Bapak Ibu, ya karena kita juga ikut ngalami ya. Dunia shock berat karena adanya pandemi global COVID-19. Sebuah kejadian yang hanya terjadi dalam 100 tahun hanya sekali. Pusat kota New York yang terkenal sebagai tempat paling sibuk di dunia, kota yang tidak pernah tidur, ya 24 jam jalan terus, ya mendadak berubah menjadi kayak begini, seperti kota hantu ya, kota mati, kosong semua, tidak ada kendaraan yang lalu lalang, sepi sekali. Ya, semua di mana-mana pada tutup, toko ya tutup, kafe tutup, semua tutup. Hal yang sama kita juga banyak temukan di belahan dunia yang lainnya. Nah, ini juga adalah pemandangan yang sangat langka. Semua armada penerbangan di Amerika saat itu tidak beroperasi alias tutup. Airportnya juga ditutup. Ya, US ekonomi dalam waktu yang sangat singkat frozen. Ya, jika di tahun 2008 Fed Chairman saat itu Ben Bernanke dan Menteri Keuangan di Amerika, kita tidak sebutnya menteri tapi sebutnya adalah Treasury Secretary, pada waktu itu dijabat oleh Henry Paulson ya atau Hank Paulson, berusaha menghindarkan terjadinya peristiwa ini, kebekuan ekonomi, economic frozen. Ya, maka apa yang terjadi, mereka melobi Kongres mengajukan undang-undang baru namanya TARP, Troubled Asset Relief Program, untuk melakukan bailout terhadap bank-bank yang asetnya beku macet gara-gara subprime mortgage. Nah, tujuannya adalah apa? Mereka berusaha menghindarkan kejadian kayak begini loh ya, karena kalau semua bank-bank itu collapse, mereka punya CDS, Credit Default Swap, itu adalah asuransinya CDO yang macet itu tadi semua, dan CDS ini penerbitnya cuma satu, ya ini adalah AIG ya, asuransi terbesar di Amerika. Dan AIG ini itu adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang menerbitkan asuransi penerbangan. Sehingga ketika semua bank-bank ini berbondong-bondong klaim asuransi ke AIG, maka AIG langsung collapse karena nggak bisa bayar klaim asuransi sebesar $600 miliar. Duitnya dari mana? Maka yang terjadi adalah, singkat cerita, semua pesawat tidak bisa mengudara karena tidak ada asuransi penerbangannya. Nah, guna menghindarkan kejadian yang super fatal itu, maka Ben Bernanke dan Henry Paulson itu melobi ke Kongres untuk diterbitkan undang-undang baru yang memberikan dasar hukum bagi mereka untuk bail out bank-bank yang bermasalah ini. Nah, kali ini tidak bisa dielakkan lagi, gara-gara COVID-19 ekonomi Amerika frozen ya, karena lockdown Bapak Ibu. Ya, kalau enggak, pada waktu itu kita ingat betul ya, terjadi perdebatan sengit ya, mana yang lebih diprioritaskan antara kesehatan sama ekonomi. Di Indonesia juga ngalamin kayak begitu kan, ada debat sengit. Kalau di lockdown maka ekonominya macet, nggak mati gara-gara COVID, matinya juga gara-gara kelaparan katanya gitu kan. Nah, guna menghindari kebekuan ekonomi yang berkepanjangan dan mengakibatkan depresi ekonomi, Amerika pernah mengalami ini pada tahun 1929.
dikenal dengan peristiwa The Great American Depression, guna menghindarkan The Great American Depression terulang kembali, Bapak Ibu. Fed Chairman Jerome Powell mewakili The Fed memutuskan untuk mengumumkan stimulus moneter quantitative easing unlimited kembali. Ya, terakhir mereka lakukan pada waktu eranya Ben Bernanke guna menghindarkan resesi berkepanjangan akibat subprime mortgage. Dan sekarang problemnya jauh lebih parah. Karena itu, apa yang dia lakukan pada tanggal 23 Maret 2020, Jerome Powell mengumumkan quantitative easing dalam jumlah tidak terbatas atau QE unlimited. Nah, Bapak Ibu, entah dari mana asalnya, ada banyak sekali beredar informasi bahwa QE atau quantitative easing ini diartikan The Fed cetak duit dolar secara fisik. Enggak begitu. Yang dilakukan The Fed itu adalah mereka melakukan pembelian obligasi, dan dalam hal ini adalah US Treasury Securities, US Treasury Bonds dari pemerintah Amerika, dan ini mengakibatkan pemerintah Amerika kasnya banyak duit, ya. Kemudian The Fed juga melakukan pembelian mortgage-backed security dari bank-bank yang mengakibatkan bank sekarang ada banyak cash, ada banyak duit di situ. Dan dengan membanjiri market dengan liquidity seperti ini membuat sekarang pemerintah itu dengan mudahnya menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai kepada warganya, dikirim dalam bentuk cek, Bapak Ibu. Ya, besarnya $1.200 dikirim ke tiap-tiap warga yang terdampak COVID-19. Undang-undangnya pada waktu itu diajukan zaman Donald Trump, dan Menteri Keuangannya pada waktu itu adalah Steve Mnuchin, dan nama undang-undangnya adalah CARES Act, ya, Coronavirus Aid Relief and Economic Securities Act, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sekali informasi menyesatkan sehubungan dengan The Fed dan kebijakan The Fed ini. Entah dari mana asalnya, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa The Fed ini sepenuhnya swasta atau private, dan tidak seperti di Indonesia, bank sentral kita alias BI sepenuhnya adalah pemerintah katanya, ya. Bank Indonesia sebagaimana The Fed memang ini bukan pemerintah atau di bawah pemerintah, Bapak Ibu. Ya, Bank Indonesia juga tidak di bawah pemerintah, ya. Bank Indonesia itu independen. Gubernur BI, presiden tidak berhak untuk memerintah gubernur BI untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, Presiden RI sebagaimana juga Presiden Amerika tidak berwenang untuk mengendalikan pemerintah seorang gubernur BI, dan demikian juga di Amerika. US Presiden Joe Biden tidak berhak untuk perintah-perintah Jerome Powell untuk melakukan macam-macam. Yang bisa adalah mereka memberikan masukan, tapi keputusan semuanya ada di tangan The Fed. Nah, jadi pertanyaan, apakah The Fed itu adalah perusahaan private yang bahkan, ya, ada yang bilang dimiliki oleh satu keluarga? Ini adalah teori konspirasi ngawur, Bapak Ibu. Ya, kendati pun secara struktur The Fed memang dibentuk seperti layaknya sebuah private company, private corporation, namun Fed Chairman ini ditunjuk oleh presiden. Dia adalah independent government agency, ya, di mana dia tidak bertanggung jawab kepada presiden. Jadi perhatikan baik-baik, ya, dia dilantik oleh presiden. Jerome Powell ini yang menunjuk adalah Donald Trump pada waktu Donald Trump menjabat jadi presiden, bukan Joe Biden, ya. Nah, tapi di era kepemimpinan Joe Biden masih tetap, ya, dilanjutkan second term-nya. Nah, dia tidak bertanggung jawab ke presiden walaupun dia dilantik oleh presiden. Namun bertanggung jawabnya kemana? Langsung ke Kongres AS. Ini adalah prinsip independensi bank sentral, Bapak Ibu, ya. Itu sebabnya minimal 2 kali dalam setahun seorang Fed Chairman itu wajib memberikan testify ke Kongres. Ya, minimal 2 kali dalam setahun dia harus memberikan laporan pertanggungjawaban tentang kebijakan-kebijakan The Fed di hadapan Kongres. Dan Kongres berhak untuk mempertanyakan segala macam kebijakan yang dia lakukan. Nah, seorang Fed Chairman seperti Jerome Powell, ya, ini bukan satu-satunya Fed Governor.
Fed Chairman itu adalah a very special Fed Governor, gubernur Fed. Tapi dia bukan satu-satunya Fed Governor, masih ada 6 lagi ya yang memiliki suara yang sama dalam FOMC. FOMC itu adalah Federal Open Market Committee. Itu adalah sidangnya The Fed. Isinya membernya FOMC itu ada 12. Terdiri dari 7 Fed Governor dan 5 Fed President yang digilir dari masing-masing distrik. Mereka melakukan FOMC ini secara resmi terjadwal 8 kali dalam setahun. Ya, nah satu-satunya keistimewaan Chairman, ya kenapa tadi saya bilang dia adalah a very special Fed Governor, karena Chairman ini adalah juru bicaranya The Fed. Ya, dia yang tanggung jawab untuk mengumumkan, suku bunga dinaikkan, suku bunga diturunkan, quantitative easing dilanjutkan dan seterusnya. Ya, pada waktu sesudah diumumkan ada pers conference atau konferensi pers, dia lagi-lagi yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan wartawan. Kemudian ketika Kongres ingin bertanya tentang kebijakan yang diambil dan view-nya ke depan seperti apa, maka lagi-lagi seorang Fed Chairman yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Ya, ketujuh Fed Governor termasuk Fed Chairman ini semuanya ditunjuk oleh pemerintah, karena itu mereka disebut government agency. Ya, namun lagi-lagi mereka independen, tidak bertanggung jawabnya ke pemerintah, tapi bertanggung jawabnya ke Kongres Amerika. Jadi pertanyaannya adalah, The Fed ini adalah private atau public company? Jawabnya adalah dua-duanya. Secara struktur mereka dibentuk sebagaimana layaknya public company, ya, akan tetapi ya, secara struktur mereka dibentuk sebagaimana layaknya private company atau perusahaan swasta. Akan tetapi ya, 7 Fed Governor itu adalah independent government agency. Yang nunjuk adalah Presiden Amerika, Bapak Ibu. Jelas ini ya. Nah, kembali ke quantitative easing. Dengan kucuran QE Unlimited, ya, apa yang terjadi? Penurunan tajam S&P 500 dan Nasdaq di ini periode awal Februari Maret ini langsung terhenti pada titik bottomnya, dan itu adalah pada tanggal 23 Maret 2020, tepat pada saat Jerome Powell mengumumkan QE Unlimited. Dan sejak saat itu S&P 500 ini mengalami peningkatan sebesar 46,3%, Nasdaq mengalami kenaikan sebesar 83,95%, dan dalam dunia finansial kebijakan The Fed ini seringkali disebut sebagai kebijakan melonggarkan likuiditas. Ya, uang itu seringkali diibaratkan seperti barang liquid atau cair, dan ketika keran likuiditasnya dibuka lebar-lebar, nah, aliran dana digelontorkan besar, dia akan mengalir ke aset-aset yang memiliki potensi untuk bertumbuh dengan cepat, ya, yang punya potensi bertumbuhnya besar. Karena itu di samping saham yang diwakili oleh S&P 500 dan Nasdaq ini, Bapak Ibu, yang naik juga adalah apa? Adalah aset kripto. Lihat, Bitcoin mengalami bull run, naik dahsyat sekali, Bapak Ibu. Nih, boom, kayak begitu. Dan ini adalah mulai sejak awal 2020, lanjut terus sampai akhir tahun 2021, Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 564,9%. Namun ini belum seberapa. Kenapa? Karena coba lihat yang satu ini, ya. Ini adalah Ethereum, ya. Anda bisa lihat di situ, Ethereum, ya, Bapak Ibu, itu naiknya adalah 2.798%, ya. Wow, dahsyat sekali. Nah,
Akan tetapi peningkatan jumlah likuiditas secara masif yang dilakukan oleh The Fed yang mengakibatkan kenaikan signifikan pada S&P 500, Nasdaq, dan terutama aset kripto, Bitcoin dan Ethereum yang naiknya sampai ribuan persen kayak begini, ya, ini ada efek sampingnya juga, ya. Dan efek samping yang tidak diinginkan itu adalah inflasi. Anda bisa lihat ya. Jadi dengan masifnya likuiditas yang digelontorkan, ya, QE Unlimited itu 4,5 triliun lebih ya, ditambah 4,5 triliun di zaman Bernanke, mengakibatkan total aset yang diakuisisi oleh The Fed itu sudah lewat 9 triliun US dollar. Nah, memasuki April 2021, coba Bapak Ibu perhatikan itu. Ini adalah Januari, Februari, Maret, April. Lihat, April 2021 angka inflasi Amerika sudah mencapai 4,2%, yang berarti sudah lebih dari 2 kali lipat target inflasi The Fed. Ya, The Fed target inflasinya adalah 2% setahun, dan ini 4,2%. Ketika ditanya, ingat tadi saya bilang apa? Ya, seorang Fed Chairman dia punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan testify di Kongres, mempertanggungjawabkan kebijakannya di Kongres minimal 2 kali dalam setahun kan? Dan Anda lihat itu, ya, 4,2% itu berarti 2 kali lipat di atas target inflasi The Fed. Tentu dia ditanya sekarang di Kongres di bulan April itu, ya. Dan Jerome Powell mengatakan bahwa tingginya angka inflasi saat itu hanyalah bersifat sementara, atau kata-kata yang terkenal dari Jerome Powell pada saat itu adalah transitory, yang artinya peralihan, ya. Peralihan apa? Peralihan dari ekonomi yang di lockdown karena COVID, ya, satu-satunya yang bisa bikin ekonominya tetap jalan hanyalah stimulus moneter, dan sekarang pelan-pelan mulai dibuka, maka terjadilah lonjakan kebutuhan barang-barang yang mengakibatkan inflasinya naik. Hanya bersifat sementara, katanya transitory. Nah, akan tetapi apa yang terjadi dalam bulan-bulan seterusnya, ya, yang terjadi adalah inflasinya bukan mereda, ya, tapi lanjut terus. Nah, sehingga pada bulan November 2021, ya, ini juga sudah pernah saya berikan di video yang lain dan pernah saya jelaskan di video sebelumnya. The Fed mengatakan bahwa, ya, itulah saatnya, ya, Jerome Powell mengatakan bahwa jika sebelumnya dia selalu menggunakan kata transitory, maka itu adalah saat terbaik mereka meninggalkan kata-kata itu dan mulai menghadapi kondisi yang lebih real, ya. Dengan kata lain, ya, dia keliru mengatakan bahwa ini adalah transitory, ini dia keliru, ya. Kenapa? Karena inflasinya ternyata bukan transitory, ternyata ini bukan bersifat sementara tapi lanjut. Dan itu artinya adalah apa? Itu artinya adalah The Fed akan menghentikan keran likuiditas yang dibukanya lebar-lebar sejak 23 Maret 2020 yang mengakibatkan S&P 500, Nasdaq beli, dan terutama aset kripto bubble, ya. Saya sudah bikin video tentang ini, sudah saya warning dengan jelas semenjak The Fed mengatakan, semenjak Jerome Powell mengatakan dia mulai meninggalkan kata-kata transitory, apalagi mulai mengumumkan tapering, ya. Bapak Ibu, karena dengan dia tapering, maka berarti tenaga yang ngedorong semua aset-aset ini bubbling up itu udah habis, ya, udah nggak ada lagi. Nah, yang luar biasa adalah The Fed bukan melakukan tapering. Tapering ini sebenarnya kan taper. Taper itu artinya
menurunkan perlahan-lahan atau bertahap. Bapak Ibu, mereka mulai melakukan penurunan pembelian obligasi itu mulai dari bulan November. Dan apa yang terjadi? Tuntas semuanya di bulan Maret. Berarti cuma berapa tuh? Desember, Januari, Februari, Maret. Cuma 3 bulan, 3-4 bulan habis. Ya ini bukan tapering, ini artinya cepat-cepat tutup nih, cepat-cepat tutup. Ya, itu artinya langsung hentikan, boleh dibilang kayak begitu. Ya, cepat-cepat langsung tutup. Dan sesudahnya langsung dilanjutkan dengan apa? Dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Bapak Ibu, pada FOMC yang kemarin tanggal 14 sampai 15 Juni, pertengahan Juni kemarin, ya The Fed menaikkan 75 basis point. Ya, menjadi 175 sampai 225 ya, Fed Fund Rate. Nah, sejak Maret 2020 hingga November 2021, The Fed membuka keran likuiditas lebar-lebar, berakibat S&P 500, Nasdaq, semua aset kripto mengalami kenaikan yang signifikan. Kini sekarang sudah ditutup, bahkan suku bunga dinaikkan. Ini keran likuiditas sudah ditutup, bahkan sekarang duit beredarnya ditarik balik kembali sekarang. Maka Bapak Ibu, kalau dulu ketika dibuka lebar-lebar, digelontorkan likuiditas, duit banyak beredar, yang terjadi adalah S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, aset kripto semuanya terbang to the moon. Ya, dan sekarang ketika duit itu ditutup, ya, kucuran dananya ini di stop dan ditarik balik sekarang. Maka kira-kira apa yang terjadi pada S&P 500, Nasdaq, dan aset kripto, Bapak Ibu? Halo? Mari kita lihat ya. Mulai dari awal 2022, ya, mulai dari awal tahun 2022, Bapak Ibu, S&P 500 ini mengalami penurunan sebesar 21,61%. Kemudian Nasdaq sempat mengalami penurunan 30% ini. Ya, 20%, yang satu 20%, lebih dari 21%, ini 30%. Dan bagaimana dengan kripto? Oke, mari kita lihat. Kripto, ya, Bitcoin mengalami penurunan 57% mulai dari awal tahun ini, ya. Kalau dihitung dari puncaknya lebih besar lagi, tapi kita anggap cut off date-nya mulai dari awal tahun 2022, penurunannya 57%. Dan ya, mari kita lihat lagi, ya, Ethereum itu mengalami penurunan 72%. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penurunan ini masih berlanjut, Bapak Ibu? Jawabnya adalah terletak di dalam gedung ini. Apakah The Fed ke depan masih akan menaikkan suku bunga acuan kembali? Ya, dan jawaban itu tergantung pada harga barang-barang kebutuhan di Amerika saat ini, mulai dari BBM, gasoline, hingga bahan makanan, serta barang-barang kebutuhan lainnya. Apakah kebijakan The Fed ini akan mampu menurunkan tingkat inflasi di Amerika Serikat? Apakah kebijakan The Fed ini akan membuat Amerika kembali mengalami resesi ekonomi gara-gara The Fed naikkan suku bunga terus kayak begini, menurunkan demand, mengakibatkan yang terjadi adalah resesi? Ini sekarang ada banyak suara-suara yang bilang bahwa Amerika akan resesi. Nah, Bapak Ibu, silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini, dan nantikan video saya selanjutnya di mana saya akan membahas tentang inflasi global, khususnya Amerika secara lebih mendalam lagi. Nah, sahabat Akela, kita sudah melihat sendiri betapa besar pengaruh kebijakan The Fed terhadap terjadinya aset bubble, khususnya aset kripto pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021. Dimulainya berawal dari QE Unlimited yang digelontorkan oleh The Fed mulai tanggal 23 Maret tahun 2020, dan berakhirnya juga ketika The Fed menghentikan stimulus moneter tersebut dengan cara tapering dan menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah crypto winter ini masih akan berlanjut?
Bagaimana dengan saham S&P 500 dan Nasdaq? Apakah The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuan? Well, bagaimana menurut Bapak Ibu, sahabat Akela semua? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini dan nantikan video saya selanjutnya, edisi yang kedua, inflasi dan apa akibatnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa pada video-video kita yang akan datang.